Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar mata pelajaran fikih. Kita akan sambung kepada materi selanjutnya yaitu kepemilikan dan ihya mawad al-ard. Yang pertama yaitu kepemilikan. Kepemilikan berasal dari bahasa Arab malaka yamliku milkun. Artinya sesuatu yang berada di dalam kekuasaannya. Pengertian dari kepemilikan itu sendiri adalah kekhususan seseorang terhadap suatu harta yang memberinya hak untuk bertindak terhadap harta tersebut selama tidak ada larangan syariat. Sebab-sebab kepemilikan, di sini penjelasan Bapak akan lebih rinci daripada yang ada di buku paket kita, yaitu yang pertama. Sebab dari seseorang memiliki hak untuk memiliki suatu barang atau benda, yaitu yang pertama berasal dari bekerja atau berusaha. Seseorang itu bekerja sendiri, berusaha sendiri untuk yang hasilnya menjadi hak dari pemilik tersebut. Yang kedua adalah warisan atau khalafiyah. Adalah warisan berasal barang atau benda atau mungkin tanah, harta berasal dari pewaris atau seseorang yang sudah meninggal dunia. Kemudian diturunkan hak kepemilikannya terhadap ahli waris. Itu adalah sebab-sebab kepemilikan berupa warisan. Yang ketiga, hibah atau hadiah berupa pemberian dari orang lain terhadap seseorang. Kemudian jual beli, orang itu mendapatkan hak kepemilikan berasal dari kegiatan akad seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kemudian ada juga ihrazul mubahat. Ihrazul mubahat ini yaitu suatu barang atau harta atau benda yang sebelumnya tidak ada pemiliknya yang sah. Contohnya seperti ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung yang terbang, air hujan, itu adalah benda-benda yang tidak ada pemiliknya secara sah. Maka jika kita berburu hewan liar atau memancing ikan, maka kita yang mendapatkan benda atau hewan tersebut adalah kita yang menjadi pemilik yang sah. Ingat, sekali lagi, hewan-hewan atau ikan tersebut adalah liar. Artinya, bukan kita memancing di kolam orang, karena kolam orang itu sudah menjadi kepemilikan orang lain. Begitu. Kita mancingnya di sungai atau di laut. Nah, itu maka jika dengan cara tersebut kita mengambilnya, maka itu barang tersebut menjadi milik kita secara sah. Yang terakhir yaitu ihya al-mawad. Akan Bapak jelaskan lagi ihya al-mawad pada materi selanjutnya secara lebih rinci. Secara ketentuan syariat, jenis kepemilikan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan pribadi atau individu. Milkiyah fardiyah, yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang namun bukan untuk umum. Artinya secara pribadi, contohnya rumah, mobil, itu milik kita secara pribadi. Yang kedua yaitu kepemilikan publik. Milkiyah ammah, harta yang dimiliki oleh orang banyak. Contoh, jalan raya, laut, lapangan olahraga, lapangan sepak bola. Nah, itu kepemilikan secara ammah, yaitu publik umum.
kepemilikan secara umum, dimiliki bersama-sama. Kemudian ada juga kepemilikan negara, milkiyah daulah. Contohnya kepemilikan negara ini yaitu seperti gedung pemerintahan, kemudian hutan lindung, seperti itu dan lain-lain. Istana negara. Nah, itu kepemilikan negara. Nah, ada juga dalam ketentuan syariat hak dan kewajiban pemilik terhadap barang kepemilikan, yaitu yang pertama orang yang memiliki barang atau benda atau harta itu diperbolehkan ada hak untuk memanfaatkan. Kemudian juga kita memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian menggunakan barang tersebut sesuai dengan fungsinya. Nah, dan juga tidak merugikan, baik itu merugikan diri sendiri selama penggunaannya ataupun merugikan orang lain. Kemudian barang tersebut kita miliki dengan cara yang sah atau sah sesuai syariat, bukan dengan cara-cara yang tidak halal, tidak sah. Kemudian penggunaannya digunakan secara berimbang supaya misalnya benda atau alat tersebut tidak cepat rusak misalnya. Kemudian pemanfaatan sesuai hak. Kemudian digunakan benda atau barang itu untuk kepentingan hidup kita. Nah, ini dia. Ihya mawat al-ard. Secara bahasa, ihya itu artinya menghidupkan. Al-mawat artinya tanah mati atau tanah terlantar. Al-ard artinya bumi atau tanah. Sehingga pengertian ihya mawat al-ard yaitu menghidupkan atau mengelola tanah yang mati atau tidak dimiliki atau tidak dimanfaatkan siapapun, tidak ada hak kepemilikan, sehingga kita mengelola tanah yang terbengkalai tersebut agar menjadi produktif. Itu ihya mawat al-ard. Ada aturan-aturannya di dalam Islam. Namun ada syaratnya. Yang pertama yaitu tanah itu belum dimiliki oleh orang lain. Sama sekali tidak ada yang pernah memilikinya. Atau yang kedua, tanah itu benar-benar terlantar. Nah, bedanya apa? Tanah belum dimiliki orang lain itu adalah suatu tanah yang sama sekali belum pernah ada orang yang menjamahnya. Nah, kemudian bedanya tanah yang benar-benar terlantar. Tanah yang terlantar ini tanah yang dulu pernah dimiliki orang lain, namun tidak lagi dipergunakan secara semestinya. Kemudian mungkin orangnya sudah meninggal. Akhirnya tanah ini benar-benar terlantar, tidak digunakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, diolah tanah tersebut hingga bermanfaat. Artinya ini harus dipenuhi syarat. Untuk syarat ihya mawat al-ard, menghidupkan tanah mati itu adalah tanahnya harus diolah, harus dikelola dengan baik sehingga tanah tersebut menjadi manfaat baik bagi kita maupun orang lain. Kemudian harus sesuai aturan pemerintah. Salah satu aturan pemerintah kita hidup di Indonesia yaitu tanah itu tidak ada surat-surat atau sertifikat-sertifikat yang menjadikan dia sebagai hak orang lain. Sehingga itu perlu ditelusuri benar-benar tanah ini siapa yang memiliki atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali sertifikat surat-surat yang menjadi syarat kepemilikan tanah tersebut sehingga kita baru boleh untuk mengelola tanah tersebut, menghidupkan tanah yang mati tersebut. Apa hikmahnya? Hikmah ihya al-mawat. Yang pertama yaitu mengurangi tanah terlantar. Yang kedua, menambah kesejahteraan masyarakat. Dengan mengelola tanah yang baik, yang terlantar, yang tidak dimanfaatkan, maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Meningkatkan produksi pertanian, menjaga lingkungan tetap produktif,
mendorong manusia untuk bekerja keras. Ini hikmahnya. Ya, sampai di sini materi lanjutan kita yaitu kepemilikan dan ihya mawat al-ard. Silakan dipelajari lebih lanjut, bisa dipelajari lewat internet, bisa dipelajari juga di buku-buku paket pelajaran. Terima kasih, semoga sehat selalu, semakin luas wawasannya dengan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.